Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Morowali, kembali berjumpa dengan saya Gaf di Halo Morowali. Kali ini di room kajian malam Jumat. Bersama kita pada kesempatan kali ini telah hadir seorang ulama, Ketua PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Morowali Utara, juga Kepala KUA Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara. Beliau adalah Pak Kiai Sukriyadi Espil MH. Apa kabar Pak Kiai? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Gap. Jadi bagaimana keadaan pesantren Pak? Ya, alhamdulillah berjalan seperti biasa, layaknya pesantren-pesantren yang lain. Apalagi pesantren masih baru ya, semua masih dalam tahap pembangunan. Pak Kiai, saya ingin mengajak Pak Kiai ngobrol-ngobrol tipis ya, soal rumah tangga. Ya. Karena kan Pak Kiai ini kepala KUA. Ya. Jadi bicara soal rumah tangga, bicara soal pernikahan, Pak Kiai ahlinya tentu. Kalau ahli sih sama seperti yang lain. Ya. Artinya kita masih sama-sama belajar, apalagi namanya berbicara rumah tangga ini, kita berbicara satu bab yang tidak pernah selesai dibahas sebenarnya. Karena dia terus kita alami setiap hari, terus kita gandrungi setiap waktu, sehingga tidak ada kata berhenti untuk saling belajar, saling memahami antara orang-orang yang ada di dalam satu keluarga itu. Baik netizen yang budiman, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita kali ini, kita rehat sedikit. Balik lagi netizen yang budiman bersama saya Gaf dan masih bersama dengan Pak Kiai Sukri di sini. Jadi begini Pak Kiai. Saya kebetulan saya laki-laki. Saya punya pertanyaan untuk Pak Kiai, mewakili laki-laki, mewakili teman laki-laki di luar sana yang belum menikah. Menikah ini kan harus dengan perempuan ya Pak Kiai? Ya. Karena Islam melarang laki-laki dengan laki-laki. Tapi menikah tidak boleh, tentu saja tidak boleh serampangan ya. Dalam mencari calon istri Pak Kiai. Ya. Nah kalau dalam pandangan Islam, seperti apa Pak Kiai? Itu sudah jelas sekali apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tunkihul mar'atu li arba'atin. Ya. Perempuan itu dinikahi karena 4 kriteria. Jadi kalau kita mau cari istri, lihat 4 kriteria ini. Ya. Yang pertama, li jamaliha, karena kecantikannya. Ya, tentu kecantikan dalam hal ini bersifat relatif. Ya. Karena yang namanya cantik itu kan dia tidak punya rumus ketentuan seperti rumus matematika. Ya, kalau cantik menurut kita, walaupun mungkin menurut orang tidak cantik, itulah yang cantik yang dimaksud itu. Gitu. Jadi yang kedua, linasabiha, karena keturunannya. Ya, keturunannya. Nah, tentu kita nanti akan melihat si perempuan yang kita pilih ini keturunan siapa. Apakah dia keturunan orang baik-baik, ataukah dia keturunan orang yang tidak baik. Tentu semua harus dipertimbangkan. Kenapa? Karena keturunan ini atau faktor genetik ini, kalau dibahasakan dalam bahasa yang lebih ilmiah, ini akan mempengaruhi nanti terhadap kecerdasan intelektual dan emosional keturunan kita selanjutnya. Ya, sehingga ya usahakanlah ketika kita memilih istri atau memilih suami, kita cari dari keturunan orang yang baik-baik. Nah, kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, limaliha, karena kekayaannya. Ya boleh seorang laki-laki memilih perempuan karena dia kaya misalnya, atau dia punya pekerjaan dan sebagainya.
ya. Tetapi itu sekali lagi itu sifatnya adalah relatif, Tergantung cara pandang. tergantung cara pandang kita. Nah, yang terakhir, yang keempat kata Nabi, lidiniha, ya, karena agamanya, karena akhlaknya. Maka Nabi menggaris bawahi di ujung hadis itu, maka pilihlah seorang perempuan itu karena agamanya, insya Allah kamu akan beruntung. Kira-kira seperti itu dalam memilih perempuan yang akan kita jadikan sebagai istri. Ya. Tapi itu kan garis-garis besarnya. Garis-garis besarnya. Ya. Andai toh pun misalnya 3 tadi itu tidak terpenuhi, misalnya ya cantik juga tidak terlalu misalnya, kaya juga tidak, atau keturunan orang biasa-biasa, tapi baik agamanya, itulah yang terbaik. Betul. Karena kebahagiaan dalam rumah tangga itu ya ketika dalam perjalanannya nanti lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sikap, betul, ketimbang faktor fisik semata. Dan itu dihadirkan oleh agama tadi, oleh akhlak tadi. Ya. Nah, Pak Kiai, kalau dalam pandangan Islam, Pak Kiai, karakter istri soleha itu seperti apa? Ya. Yang bagaimana istri soleha itu, kata Rasulullah, ya, in amaroha ata'atuhu, apabila kamu menyuruh sesuatu kepada dia, apabila kamu memerintahkan sesuatu kepadanya, maka dia taat. Ini ciri istri soleha itu, ya. Ya, tidak beralasan segala rupa untuk menghindari apa yang suaminya perintahkan. Ya, misalnya suruh bikin kopi, ya tidak lagi dia ngomen, kopi terus. Ya, seperti itu. Wa in nazara ilaiha sarrathu, apabila kamu memandang kepadanya, maka wajahnya itu menenangkan hati. Artinya menyejukkan. Ketika kita pandang, dia membalas pandangan kita itu dengan pandangan penuh kasih sayang. Ya, menyenangkan hati ketika kita pandang, dia tidak bermasam muka ketika melihat suaminya. Apalagi kalau dipandang oleh suaminya, misalnya dia menunjukkan muka yang membuat kita ya marah, kecewa dan lain sebagainya. Nah, wa in aqsama 'alaiha abarrathu, ya. Apabila sumpah suaminya atas dirinya, maka dia menuruti suaminya. Ya. Wa in ghaba anha nasuhathu fi nafsiha wa malih. Dan apabila suaminya pergi, maksudnya meninggalkan rumah untuk mencari nafkah, atau perjalanan dinas, atau pergi bekerja misalnya, toh, wa in ghaba anha nasuhathu fi nafsiha wa mali, maka dia menjaga dirinya dan juga menjaga harta suaminya. Dia bisa menjaga kehormatan ketika suaminya tidak ada di rumah. Kayaknya dalam Islam, apabila seorang istri ditinggalkan oleh suaminya, tidak ada suaminya di rumah, maka dia tidak boleh menerima tamu. Baik, netizen yang budiman, sebelum kita lanjut, kita rehat sejenak. Baik, netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gaf, masih di kajian malam Jumat bersama Pak Kiai Sukri. Nah, Pak Kiai, sesuatu yang baik pasti ada buruknya kan? Tadi kan kita bicara yang soleha. Iya. Nah, kalau dalam pandangan Islam, Pak Kiai, karakter istri yang tidak soleha, itu seperti apa? Pak Gap, ada beberapa karakter istri yang dibenci, ya, yang tercela. Nah, ini yang pertama adalah karakter al-ananah namanya.
yang bagaimana al-ananah ini banyak berkeluh kesah. Ya. Ada tipe perempuan yang ketika berbicara dengan suaminya itu keluh kesah terus. Ya. Orang baru datang dari kantor langsung dia curhat misalnya atau menyampaikan sesuatu yang sifatnya ya keluh kesah, ya, yang membuat hati gelisah, yang membuat hati tidak tenang. Ya, apa yang biasa dikeluh kesahkan itu, misalnya merasa tidak pernah cukup, diberikan gaji oleh suami sesuai penghasilannya, ya selalu merasa kurang. Kalau sifat dalam hati tidak ada rasa syukur itu memang akan selalu muncul ya sikap berkeluh kesah itu. Kemudian keluh kesah ini bisa timbul karena memandang remeh nafkah dari suami. Apa, kerja apa kau? Dia memandang rendah kepada penghasilan suami. Ya, ini termasuk juga dari karakter al-ananah ini. Kemudian ya keluh kesah yang lain bisa muncul karena kebiasaan membandingkan hidup kita dengan orang. Ini sifat yang buruk. Ya, yang membuat orang akan selalu berkeluh kesah, tidak pernah bersyukur atas nikmat apapun yang kita miliki. Karena kita selalu menjadikan orang sebagai standar dalam kehidupan kita. Ya, makanya mari kita hidup dalam rumah tangga itu sesuai dengan level kita. Jangan kita menuntut atau ingin hidup pada level orang. Kalau misalnya kita dengan suami hari ini hanya bisa naik sepeda misalnya, karena hanya itu yang kita punya, ya enggak usah kita menghayalkan naik mobilnya orang misalnya, yang membuat kita tidak mensyukuri nikmat yang ada pada hari. Nah, yang kedua ada karakter al-mananah namanya. Ya, al-mananah ini yang bagaimana? Ada karakter perempuan yang suka mengungkit. Mengungkit pemberiannya kepada suami. Ya. Misalnya dia datang dari keluarga yang mampu, ya. Kemudian suaminya dari keluarga yang biasa-biasa saja. Ya, kemudian dia mungkin pernah memberikan sesuatu kepada suaminya untuk modal dan sebagainya. Ya, selalu diungkit-ungkit. Ribut sedikit diungkit. Kalau bukan karena saya. Betul. Ya, apa kau laki-laki cuma modal dengkul? Sering kan kita dengar yang seperti ini. Ini karakter yang tidak bagus. Al-mananah namanya di dalam keterangan yang lain. Nah, kemudian al-mananah ini suka mengungkit ini juga bisa mengungkit jasanya kepada keluarga. Ya, kalau bukan saya yang jaga mamamu itu sudah lama misalnya dia mati. Iya, betul. Atau kalau bukan karena saya, saya sering muncul seperti itu, mengungkit kebaikan. Kemudian al-mananah ini juga bisa termasuk mengungkit kesalahan dan masa lalu suami. Yang ketiga ada karakter namanya al-hunanah. Al-hunanah ini yang bagaimana suka kepada laki-laki lain. Nah, ini yang parah. Ini ya, membicarakan kebaikan laki-laki lain di hadapan suami. Kemudian yang keempat ada karakter al-hudaqah namanya. Nah, ini yang buruk ini, karakter yang buruk ini. Yang bagaimana al-hudaqah itu suka memaksa. Ya. Menekan suami untuk memenuhi keinginannya. Ya, ini yang sering banyak membuat banyak pejabat-pejabat menjadi korup. Ya. Mungkin awalnya dia tidak seperti itu, tapi karena dorongan misalnya istri yang ingin dibelikan barang-barang yang branded, yang mahal, ingin pola hidup sosialita dan sebagainya, sementara ya hanya mengharapkan pemberian dari suami. Suami kemampuannya tidak sampai seperti itu. Tapi dia dipaksa. Suami baru mampunya nyicil motor, disuruh nyicil mobil. Dipaksa misalnya. Merampolan. Maka ini yang banyak menjerumuskan banyak laki-laki. Nah, yang kelima ada karakter yang disebut al-hulaqah. Ya. Yang bagaimana al-hulaqah itu lupa kewajibannya sebagai istri.
Ya, ini banyak dialami oleh perempuan-perempuan karir, sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan pekerjaan, sehingga dia lupa kewajibannya kepada suami. Ya, jadi sesibuk apapun kita sebagai seorang istri, ya jangan kita melupakan hak-hak suami atas diri kita, atas diri istri itu. Ya. Nah, yang keenam, ada satu karakter yang buruk juga yang disebut as-salaqah. Itu apa itu, Pak? As-salaqah ini banyak bicara. Banyak bicara yang tidak perlu. Ya. Suka menggunjing dan bergosip. Hanya bergosip ya? Ya, suka mengumbar rahasia rumah tangga kepada publik. Ya, menceritakan aib suaminya kepada iparnya, menceritakan aib suaminya kepada tetangganya, menceritakan aib suaminya kepada teman-temannya. Bahkan di era digital hari ini, ya banyak istri-istri yang tidak malu-malu menceritakan aib rumah tangganya ke media sosial. Ya. Akhirnya orang heboh di mana-mana. Oh, si Anu bertengkar dengan istri, dengan suami. Satu dunia tahu. Satu dunia tahu. Sekarang ini di era digital, semua kita hampir main medsos, Pak Gap ya. Jadi perempuan istri yang suka bergosip ini masuk kategori istri tercela. Masuk kategori yang sifat yang tercela tadi. Berarti keenam karakter tadi, karakter istri tercela tadi ada 6 ya? Ada 6 poin besar. Ada 6 poin besar. Berarti itu istri-istri yang memiliki karakter ini adalah istri-istri yang berbahaya, Pak Kiai. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Berbahaya dalam tanda kutip ya. Berbahaya bisa membahayakan rumah tangganya sendiri. Iya. Bukan berbahaya dalam artian kriminal. Iya. Tapi saya gini, Pak Kiai. Saya itu biasa laki-laki, ini mungkin saya mewakili perasaan laki-laki di luar sana ya. Karena insya Allah kalau perasaan saya aman. Ini kayak dunia ini tidak adil, Pak Kiai. Ya. Istri dosa, Ya. suami tanggung. Ya. Suami dosa, tanggung sendiri. Ya. Nah, itu bagaimana itu, Pak Kiai? Nah, kalau keenam karakter ini dosanya sama suami semua ini. Aduh. Artinya begini, Pak. Sebenarnya tidak seperti itu juga di dalam agama kita. Iya. Kalau kita kembali, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat kebaikan meskipun kecil, dia akan lihat kebaikan yang dia buat itu. Tanggung sendiri. Tanggung sendiri kan gitu. Iya. Dan siapa yang berbuat keburukan meskipun kecil, dia akan lihat juga keburukan yang dia perbuat itu. Baik, Pak Kiai, ditahan dulu. Ya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah rehat. Ya. Baik, netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gap, masih dengan Pak Kiai Sukri, masih di kajian malam Jumat. Tadi Pak Kiai sudah menjelaskan 6 karakter istri-istri tercela. Yang saya menyebutnya 6 karakter istri-istri berbahaya. Pak Kiai, ini apa obatnya? Obat daripada istri-istri berbahaya ini. Karena kan ini berbahaya ini. Ini bisa memicu perceraian juga. Ya. Apa obatnya ini, Pak Kiai? Ya, saya kira terapinya adalah kembali kepada diri pribadi masing-masing. Tentu sifat-sifat ini juga bisa diminimalisir ketika seorang suami juga memiliki karakter yang baik kan gitu. Iya, balik lagi ke situ karena dalam rumah tangga itu hubungan timbal balik itu hampir mendominasi seluruh hubungan dalam rumah tangga. Makanya perlu kita terus saling mendalami karakter masing-masing. Ya. Baik, Pak Kiai. Cara yang paling efektif menurut Pak Kiai untuk menegur istri yang memiliki karakter 6 poin tadi ini seperti apa? Ya, yang pertama ya dengan menyampaikan dengan lisan.
Ya, misalnya dengan nada-nada yang bijak, ya, Bu, ya jangan begitu. Mari kita mensyukuri apa yang ada. Misalnya, ya tegur, ya, kita beri teguran pada istri kita, ya, dengan cara yang baik pula. Artinya kalau dengan karakter yang dia miliki seperti ini, kita diamkan, maka dia akan menjadi-jadi karakter itu. Kalau kita tidak berusaha memberikan pendidikan atau memberikan pemahaman, nanti dia akan lebih parah lagi. Ya karakter-karakter yang kita jelaskan tadi ya. Baik, Pak Kiai, ini kita sudah sampai pada bagian akhir terkait dengan pembahasan kita soal istri soleha dan istri berbahaya. Yang bilang berbahaya Pak Gap ya. Untuk menutup, saya tidak berani bilang begitu, nanti saya dimarahi ibu-ibu. untuk menutup pembahasan kita, saya ingin memberikan ruang kepada Pak Ustadz Kiai untuk memberikan pesan-pesan kepada netizen kita, baik suami maupun istri yang ada di luar sana. Ya, Pak baik. Kiai silahkan. Baik, Bapak Ibu semua, para netizen, pemirsa yang menyaksikan channel ini, pernikahan itu Allah siapkan sebagai sebuah sarana bagi kita untuk membangun peradaban manusia ini menjadi peradaban yang lebih baik. Saya kira tidak ada yang lebih mulia ya bagi kita untuk membangun generasi, melahirkan generasi yang akan datang, ya, melanjutkan kehidupan umat manusia ini selain lewat jalur pernikahan. Oleh karenanya, ya, sebuah pernikahan itu sebuah proses yang panjang, sebuah waktu yang tidak sedikit. Oleh karenanya, ada beberapa hal yang harus dimiliki, ya, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Yang pertama, suami istri itu harus memiliki rasa syukur yang tinggi. Ya, karena tanpa rasa syukur, nikmat apapun yang diberikan Allah kepada kita itu tidak akan pernah memiliki nilai. Ya, berapapun jumlahnya, ya, sehebat apapun, ya, rezeki yang diberikan Allah, ya tidak akan bernilai apa-apa tanpa kita menerima dengan rasa syukur itu. Nah, yang kedua, harus memiliki sifat sabar yang tinggi, bahwa tidak ada pernikahan yang tidak, ya, menghadapi problem, baik problem itu besar maupun kecil, apakah itu problem ekonomi, problem kesehatan, problem keluarga, problem komunikasi dan sebagainya, ya, maka dibutuhkan kesabaran yang tinggi. Yang ketiga, ya, suami istri itu harus sadar tentang kewajibannya. Apa kewajiban kita sebagai suami? Ya, dalam hal ini mencari nafkah, ya, kemudian memberikan perlindungan, ya, kemudian kewajiban istri melayani suami, memberikan pelayanan yang baik kepada keluarga, merawat anak-anak, kemudian menjaga harta suami dengan amanah, dengan jujur dan sebagainya. Maka kalau masing-masing kita menyadari kewajiban kita yang melekat dalam diri kita masing-masing, maka insya Allah rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang terpelihara, rumah tangga yang langgeng dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, suami istri harus memahami hak masing-masing. Apa hak istri yang melekat pada suami? Apa hak suami yang melekat pada istri? Jangan yang terjadi masing-masing menuntut haknya terpenuhi, tetapi kewajibannya tidak ditunaikan. Nah, ini yang banyak terjadi, sehingga banyak ya terjadi ya konflik-konflik antara suami dan istri. Kemudian yang terakhir, bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu milik Allah. Kebahagiaan itu titipan Allah. Allah lah yang menitipkan rasa bahagia itu di hati masing-masing orang. Oleh karena jemput
rasa bahagia itu dengan ketaatan. Ya. Tidak ada kebahagiaan tanpa ketaatan. Oleh karenanya, ya suami istri ya tidak cukup kita berbuat baik kepada suami, anak-anak atau tetangga dan sebagainya. Tetapi juga harus diimbangi dengan bagaimana kita menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita menjalankan perintah-perintah dan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, kita jabarkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah itulah kebahagiaan yang sejati. Saya kira demikian. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Gap yang selama ini saya lihat begitu aktif dalam membuat tayangan-tayangan seperti ini, baik itu politik, ya ekonomi, agama dan sebagainya. Saya kira ini satu terobosan yang sangat luar biasa, satu bentuk ikhtiar kita untuk mendewasakan masyarakat. Saya kira demikian. Baik, sebuah closing statement yang luar biasa dari Pak Kiai Sukri tadi, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan sampailah kita pada bagian paling akhir dari pembahasan kita, pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami bahas, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai menjadi manfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Gap bersama Pak Kiai mohon undur diri. Terima kasih Pak Kiai atas waktunya. Iya, sama-sama. Mungkin nanti lain kali kita bisa bahas tema-tema yang lain. Siap. Ya. Siap. Saya biar tema-tema politik saya siap juga. Siap. Baik netizen yang budiman, kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Insya Allah pada kajian malam Jumat selanjutnya kita akan membahas soal suami-suami berbahaya. Saya Gap, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.